Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Marula, Mas Yu. Terima kasih. Di dalam situasi seperti ini ada banyak sekali manusia, ada banyak sekali upaya untuk menjaga kesehatan. Paling tidak menjaga kesehatan. Sebelumnya fokusnya adalah bagaimana untuk menjadi lebih muda lagi. Betul Pak Tony, kita berusaha untuk tidak kelihatan keriput. Tadi teman di sini mengatakan bahwa setiap keriput itu menunjukkan satu cerita di dalam kehidupannya, satu garisan keriput. Jadi saya katakan kepada istri saya 1 bulan yang lalu, saya mau cari krim yang untuk menghilangkan kerut. Kenapa? Coba lihat foto saya, udah mulai banyak kerut-kerut. Dan dia berkata, well, kamu nggak bisa menghindari hal itu kan? Katanya. Tetapi ada cara yang juga dilakukan oleh orang untuk mencoba memastikan. Sekarang kita tahu bahwa salah satu gejala dari COVID-19 adalah kekurangan saturasi oksigen di dalam darah, SpO2. Jadi ketika sudah di bawah 95% sudah semakin mengkhawatirkan, dan di bawah itu sudah harus memakai ventilator dan lain sebagainya. Tetapi dari mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di Indonesia sudah banyak yang namanya oxygen chamber therapy, terapi tabung oksigen. Ada yang pernah melihat hal ini? Pernah mencoba? Belum pernah? Oke. Orang tua saya pada waktu sudah mulai menurun kesehatannya, kami membawa dia untuk masuk ke dalam, di Kelapa Gading, Jakarta ada, jadi masuk ke dalam tabung ini dan kemudian ditutup selama, tergantung paketnya, Anda mau ambil 45 menit, mau ambil 1 jam, maksimum 1 jam, dan Anda tiduran dan akan dipenuhi oleh oksigen O2 yang murni. Sebenarnya prinsipnya adalah sama aja dengan tidur di puncak Gunung Pangrango, seperti itu. Cuma di Jakarta nggak bisa dapat yang seperti itu. Jadi orang membuat seperti itu sehingga ada oksigen yang sangat murni, sehingga badan sel-sel akan diperbaharui lagi. Karena apa? Karena mereka ada di dalam. Mereka ada di dalam. Orang tersebut dimasukkan ke suatu tempat di mana akan dipenuhi dengan oksigen, untuk sesuatu yang menolong kehidupannya. Dan yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah bukan ketika Anda berada di dalam chamber therapy, oxygen chamber therapy, tetapi ketika Anda berada di dalam Kristus, when you are in Christ. Ketika Anda berada di dalam Kristus. Kita sedang melanjutkan seri dari kitab Kolose dan kita sampai di pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Ketika kita melihat kalimat ini, kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus. Bukan terimalah Kristus, tapi kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kalau Anda perhatikan, saya sengaja memang membuat, sayang pointernya nggak berfungsi dengan baik. Kata di dalam Dia itu saya highlight dengan warna kuning, dan hendaklah itu dengan highlight warna hijau. Anda lihat, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini adalah ayat ke-9 dan ke-10. Dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua
pemerintah dan penguasa. Nah, saya sengaja menggarisbawahi dua kata itu, seluruh kepenuhan. Oke? Orang-orang yang datang dalam Rabu malam biasanya orang-orang yang mau belajar lebih dalam lagi. Oleh karena itu, kita belajar lebih dalam lagi. Ada istilah di dalam teologi yang namanya tautology. Tautology adalah satu hal yang biasa dikatakan bahwa ingin menggunakan kata yang berbeda tetapi untuk memberikan penekanan. Dua kata yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama dengan tujuan untuk memberikan penekanan. Sebenarnya kalau Paulus mau mengatakan secara jasmania seluruh kealahan, kita sudah mengerti, betul? Kalau tidak ada kata kepenuhan. Atau kalau Paulus hanya mau mengatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania kepenuhan kealahan, kita mengerti. Tetapi Paulus karena inspirasi dari Roh Kudus sengaja memberikan tautology kepada kita di sini untuk memberikan penekanan betapa pentingnya seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan artinya di dalam diri kita ini yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diam dan seluruhnya. Allah tidak sekedar memberikan setengah rohnya kepada kita, Allah tidak memberikan sepertiga rohnya kepada kita, tetapi Allah memberikan seluruhnya dan kepenuhan, the wholeness, ya diberikan kepada kita dengan maksud supaya kita benar-benar berada di dalam Kristus, kita dikuasai oleh Kristus yang adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Nah, konsekuensi dari kepenuhan Allah adalah Anda dipenuhi, betul? Anda dipenuhi dengan oxygen chamber terapi tersebut, dan Anda berada di dalam Dia. Itu sebabnya tadi kita melihat di dalam ayat ini, di dalam Dia, diulangi lagi. Dan ini bukan hanya di dalam kitab Kolose saja, tetapi kalau Anda membaca kitab Efesus, juga Paulus memberikan penekanan mengenai betapa kita harus berada di dalam Kristus, di dalam Kristus. Anda membaca frase in Christ. Kita berada di dalam Kristus, dan dia ingin memberikan penekanan, ingin memberikan perbedaan antara, perhatikan bahwa Paulus adalah guru agama Yahudi, orang yang belajar agama Yahudi lebih dalam. Dia ingin memberikan perbedaan antara orang yang berada di dalam hukum Taurat dan mereka yang berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Sebabnya dia memberikan penekanan seperti ini. Nah, Anda tahu bahwa selama beberapa minggu ini dan juga kita mengucap syukur bahwa hari Rabu kita belajar kitab Kolose, hari Minggu kita belajar dari kitab 1 Yohanes, dan kita sudah belajar 2 minggu ini bahwa dari kitab 1 Yohanes ada ajaran sesat yang merongrong orang-orang yang menerima surat dari Rasul Yohanes kepada mereka. Di dalam ini kita juga melihat bahwa Rasul Paulus sedang menekankan mengenai pentingnya memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus, sehingga ketika Gnosticism, ajaran sesat ini merongrong mereka, mereka tahu bahwa mereka berada di dalam ajaran yang kuat. Itu sebabnya seringkali target dari ajaran yang sesat adalah, saya pernah mengatakan ini beberapa minggu yang lalu, mereka akan menyerang mengenai pribadi Yesus Kristus. Misalnya Anda bertemu dengan saksi Yehova, mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu dari Allah. Kita akan menjadi Allah. Yesus bukan satu-satunya Allah, bukan Allah, tetapi dia adalah salah satu dari Allah. Anda berkata tentang Mormon pun, mereka akan mengatakan tersebut. Tetapi kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Tritunggal, dia adalah Allah yang hidup. Yang kemudian juga target dari ajaran sesat adalah menyerang identitas Anda dan saya di dalam Yesus Kristus. Ya, ini yang sangat mereka akan membuat kita menjadi ragu. Apakah kita sungguh-sungguh diselamatkan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh berada di dalam Kristus atau tidak? Ya. Kadang-kadang Anda akan bertanya, apakah saya sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Ada orang yang mengatakan bahwa kalau Anda 1% saja ragu bahwa Anda sudah diselamatkan, Anda pasti belum diselamatkan. Saya tidak sependapat dengan hal tersebut. Kadang-kadang kita di dalam perjalanan hidup kita memiliki keraguan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita gagal untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah ada contoh di dalam perjanjian baru yang seperti itu? Oh, tentu saja ada. Yohanes Pembaptis ketika dia ditahan di dalam penjara.
Nah, ingat, dia berkhotbah dengan luar biasa, dia menegur Herodes, dan kemudian dia dipenjara, dan dia mengirim murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, engkaukah Mesias itu atau haruskah kami menanti yang lain? Ingat, Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, tidak ada siapapun yang lebih besar dari yang pernah dilahirkan di dunia ini selain dari Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis pun pernah berkata, haruskah kami menanti yang lain? Artinya dalam kehidupan dia sempat memiliki keraguan tentang Yesus Kristus. Nah, wajar untuk memiliki keraguan tersebut, tetapi untuk itulah kita datang, seperti khotbah minggu yang lalu, kita berada di dalam persekutuan ini untuk kita belajar. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, kita akan belajar mengenai 3 hal ini. Anda akan bertumbuh sesuai dengan ajaran yang sehat, itu sebabnya kita datang. Lalu kemudian Anda pasti akan berhadapan dengan ajaran yang sesat, oke? Lalu kemudian Anda akan mengalami kepenuhan Kristus. Yang pertama, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-6. Anda akan bertumbuh sesuai dengan ajaran yang sehat ketika Anda berada di dalam Kristus. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini, ketika dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus, dan ayat ke-7 mengatakan hendaklah kamu, dikatakan di situ, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. 3 hal paling kurang yang diajarkan di sini. 1, berakar, 2, dibangun, dan kemudian yang ketiga, bertambah teguh. Nah, kita melihat satu hal sini. Kita harus berjalan di dalam Dia. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam bahasa aslinya kata tetap di dalam Dia, hidupmu tetap berada di dalam Dia adalah kata berjalan. Artinya kita harus berjalan di dalam Kristus, dan kemudian dia berkata juga, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Nah, seorang ahli biologi mengatakan bahwa kalau Anda melihat sebuah pohon, akar itu memiliki 20% bagian dari sebuah pohon. 20%. 1/5 bagian dari pohon itu tidak Anda lihat. Betul? Seringkali kita tidak melihat akar, kecuali pohon yang sudah besar sekali dan Anda melihat akarnya kemana-mana. Tetapi rata-rata kita tidak melihat akar, padahal akar itu memiliki komposisi 20% dari sebuah pohon. Ada orang yang mengatakan sebuah pohon yang sudah memiliki puluhan tahun, kalau digabungkan akar-akarnya akan mungkin memiliki panjang ratusan kilometer. Karena memang akarnya sudah kemana-mana. Pada waktu tahun 70, saya berbicara mengenai tahun 70 Masehi. Masih ingat hari Minggu yang lalu saya berbicara ada 3 tahun yang Anda harus ingat. 586 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukkan oleh Asyur. Tahun 722 kerajaan Israel di utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda di selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Dan tahun 70 Masehi, Kaisar Titus menyerang Yerusalem dan meluluhlantahkan. Dan ketika mereka menyerang Yerusalem, mereka mengatakan bahwa mereka harus meluluhlantahkan semuanya. Dan salah satu yang dilakukan adalah mereka memotong pohon-pohon zaitun yang ada di Yerusalem. Kita melihat bahwa seringkali di dalam Perjanjian Lama ada banyak ilustrasi tentang pohon zaitun. Pohon zaitun begitu penting sekali bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, minyak zaitun mereka pakai dan lain sebagainya. Dan mereka memotong dengan harapan bahwa tidak ada lagi penghidupan untuk orang-orang Israel. Tetapi mereka lupa, mereka tidak, tentara nggak belajar biologi, orang biologi juga tidak belajar berperang. Tentara tidak belajar biologi dan mereka hanya memotong-motong saja, tetapi mereka tidak tahu bahwa pohon zaitun adalah pohon yang memiliki akar yang sangat kuat, dan walaupun ditebang dia akan tumbuh lagi. Itu sebabnya beberapa puluh tahun kemudian pohon itu tumbuh lagi tetap. Karena apa? Karena ada akar yang begitu mendasar, bertumbuh ke dalam, kuat sekali. Dan ini yang dimaksudkan oleh Paulus, ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus berakar di dalam Dia. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus? Artinya Anda berakar di dalam Kristus, Anda tahu bahwa godaan apapun, cobaan apapun, masalah apapun yang Anda hadapi, Anda tahu bahwa Anda
tahu ada di dalam Kristus. Anda tahu bahwa Dia akan dapat menolong Anda. Dan Anda berkata, Ron, lu nggak tahu apa yang gua hadapi sekarang. Sorry pakai lu dan gua. Anda tidak tahu apa yang saya sedang hadapi saat ini. Saya katakan beberapa bulan yang lalu, Anda pun tidak tahu apa yang sedang saya hadapi saat ini. Oke? Karena masalah kita juga sama. Kita memiliki masalah yang sama. 15 bulan lebih terpisah dengan istri dan anak-anak adalah bukan hal yang mudah. Saya berkata kepada orang, kalau bukan karena Roh Kudus yang hidup mengendalikan, menjaga, melindungi, menuntun, memberikan kesabaran dalam kehidupan saya, kalau tidak ada akar yang kuat dalam Kristus Yesus, dan selesai hidup saya. Bukan saja Anda harus berakar, tetapi Anda harus dibangun di dalam Dia. Kata dibangun di sini merupakan kata untuk sebuah bangunan yang ditulis dalam bentuk kata kerja aktif yang terus-menerus. Artinya adalah bukan seperti kita melihat sebuah gedung dibangun dan selesai. Tapi kita melihat sebagai satu proses yang terus-menerus dilakukan. Ada orang yang kita menyebut Presiden Soeharto adalah bapak pembangunan karena sepanjang perjalanan kepemimpinannya dia terus membangun, dan inilah yang dimaksudkan bahwa kita tidak terus hanya sampai satu titik saja kita merasa kita sudah selesai pembangunan tubuh kerohanian kita, tetapi terus-menerus kita dibangun dan kita kemudian diteguhkan dan kemudian kita hasil dari berjalan, berakar, bertumbuh dan kemudian dibangun, diteguhkan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Kita sudah pernah berbicara pengucapan syukur ketika semakin banyak orang di sekitar kita yang kena COVID-19. Betul? Semakin banyak orang yang kita kenal, dan saya dan Pendeta Il dan Bu Il, kita punya hamba Tuhan, teman hamba Tuhan yang baru saja istrinya dipanggil oleh Tuhan, dan beberapa teman ada di dalam ICU saat ini, dan semakin banyak, dan ada seorang teman yang berkata, kita semua tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Artinya, Anda yang sudah pernah kena, mengucap syukur, tapi ada teman saya juga yang sudah pernah kena, dan kemudian sekarang kena lagi. Anda tahu bahwa ini menarik sekali, kalau kita lihat COVID ini sulit untuk dapat dipelajari, tetapi Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang penuh dengan pengucapan syukur. Dan Anda pernah mendapat pesan WhatsApp dari siapapun yang seringkali menguatkan dengan mengatakan, kalau kita masih bisa bangun pagi dan ada atap di rumah kita adalah orang yang berbahagia karena ada jutaan orang yang tidak punya tempat tinggal. Kalau kita bisa bangun pagi dan pergi ke dapur, ada teh manis dan roti, kita mengucap syukur karena ada jutaan orang yang tidak bisa makan seperti yang kita makan. Kalau kita masih bisa pergi ke tempat pekerjaan kita mengucap syukur karena ada jutaan orang yang tidak punya pekerjaan. Ini saya mau mengatakan, kita bangun, kita masih bisa bernafas, tetapi yang lebih dari semua orang tersebut, kita tahu bahwa pada saatnya waktu itu selesai, kita tutup mata kita buka mata kita, dan kita akan melihat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Seorang yang bernama Fanny J. Crosby, seorang yang terlahir dengan mata yang buta. Dia menulis 4.000 lebih lagu him. Okay? Luar biasa. Sebabnya Anda harus belajar lagu-lagu him karena ada kata-kata yang luar biasa. Fanny Crosby menulis lebih dari 4.000 lagu-lagu nyanyian pujian, lagu-lagu him. Dan dia buta dari lahirnya, tetapi orang yang luar biasa, lagunya indah-indah sekali. Suatu saat dia ditanya orang, Fanny, apakah Anda pernah menyesal Anda dilahirkan buta dari lahir? Dan dia berkata seperti ini, tidak. Karena orang pertama yang saya akan lihat nanti adalah Yesus Kristus. Anda pernah mengalami masalah dengan mata? Saya pernah satu hari ada kemasukan gram, istilah serbuk besi. Kornea mata saya sedang bekerja pada waktu itu, dan perih sekali. Tidak tahan 1-2 jam itu, saya kemudian dibawa langsung ke Rumah Sakit Royal Taruma. Waktu itu sedang di SDT Baptis Jakarta. Kemudian ada dokter spesialis mata di sana, dan kemudian dimasukkan ke dalam ruang prakteknya, dimatikan lampu, dan dia berkata kepada asistennya, ambilkan ini, ambilkan itu. Mata saya dibuka, dipaksa dibuka gitu, diganjel. Yang sebelah saya lupa kiri atau kanan, diganjel. Saya mendengar semua perintahnya sampai satu saat saya hampir lari ketika dia berkata kepada asistennya, suster, ambil jarum. Oh, ambil jarum. Dan ternyata dia pakai ambil jarum itu untuk
ambil gram serbuk itu dari mata saya. Luar biasa. Saya bicara kepada dokter yang lain dan dokter itu berkata, iya Pak, gampang itu kalau Bapak datang ke saya, nggak usah ke spesialis, 5 menit juga selesai, saya ambil. Tapi jarum dok, iya memang begitu, mau apa lagi? 1 hari kemudian saya nggak bisa melihat, karena harus istirahat. Sengsara sekali. Apalagi seorang seperti Fanny Crosby, puluhan tahun tidak pernah melihat, tetapi dia berkata, aku mengucap syukur. Coba lihat, kehidupan pengucapan syukur apa yang Anda miliki saat ini. Renungkan. Anda sedang mengeluh. Anda sedang mengeluh. Anda sedang protes kepada Tuhan. Kalau saya protes tiap pagi. Saya komplain tiap pagi dan saya harus mengaku dosa setiap pagi. Tuhan ampuni karena saya komplain, saya mengeluh, dan lain sebagainya. Anda bukan saja harus bertumbuh dengan ajarannya. Oh, tetapi ini saya mau bagikan ilustrasi. Kalau Anda melihat di dalam Mazmur 1, ada ilustrasi ketika dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Coba garis bawah itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pak Tony enak ya kalau dalam bisnis segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Tapi nggak begitu kenyataannya. Tetapi di dalam kerohanian, di dalam pertumbuhan kerohanian kita, ketika kita berada di dalam Kristus, Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, ketika Anda bertumbuh, Anda pasti akan berhadapan dengan ajaran sesat. Beberapa sudah pernah mengalami hal seperti ini. Beberapa orang yang sudah memiliki anak yang sudah menikah atau hampir menikah. Kami punya 3 anak remaja gadis dan tak saatnya bagi kami untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kami berkata kepada mereka, ada satu hal yang paling penting ketika kalian mulai berpacaran, saya katakan. Yang pasti laki-laki itu harus berani datang ke rumah kita. Dia berbicara dengan saya dan akan berani propose untuk mengatakan saya mau date dengan anak bapak. Dan saya katakan pertanyaan yang paling pertama adalah saya mau bertanya, udah pernah baca Alkitab atau belum? Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kami mencoba untuk membekali anak-anak kami. Saya yakin orang-orang tua yang sudah dewasa di sini juga sudah pernah memiliki anak yang dewasa mengalami hal tersebut. Membekali mereka dengan kenyataan. Pada waktu Michelle dan Maureen, mereka bersama-sama masuk, mereka beda 2 tahun, tapi mereka masuk kuliah tahun yang sama, karena Maureen loncat kelas 2 kali, dan ketika malam sebelum mereka masuk, karena ini penting, anak-anak gadis, ketika mereka mau masuk kuliah besokannya, sebelum mereka berangkat ke dorm mereka, kami kumpulkan, dan kami berbicara segala sesuatu. Dan kami berkata, nak, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang akan mengacaukan kehidupan kalian. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang akan mengganggu iman kalian. Dosen-dosen yang akan mencoba mengalahkan iman kalian. Mengatakan bahwa iman di dalam Kristen tidak benar. Dan saya juga berkata seperti ini. Kalian akan bertemu dengan laki-laki yang mengatakan, I love you so much and I will die for you. Tetapi kemudian mereka akan mencoba merenggut keperawanan kalian. Dan saya berkata, satu hal yang kami minta adalah keep your virginity until you get married. Kami tahu betapa pentingnya bagi mereka untuk menjaga kesucian mereka, keperawanan mereka sampai pada hari pernikahan. Dan ini adalah sesuatu yang kami bekali kepada mereka karena kami tahu bahwa mereka pasti akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kita pun semua pasti akan berhadapan dengan ajaran sesat. Yang dikatakan di dalam ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia dan tidak menurut Kristus. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus dan dia mencoba untuk mengajarkan ada 3 hal yang dicoba dikatakan oleh Paulus di dalam ayat ini. Yang pertama, ajaran sesat melalui filsafat dunia. Dikatakan di sini dengan filsafatnya yang kosong. Dan kemudian yang 2 dikatakan dengan tradisi.
Kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita percayai turun-temurun. Jangan ini, jangan itu, karena ini, karena itu. Dan kita harus tahu mana yang betul-betul merupakan ajaran Alkitab atau hanya tradisi saja. Dan yang kedua juga ajaran sesat melalui roh dunia yang dikatakan di sini ketika dikatakan dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Di dalam Alkitab ada cerita mengenai orang yang memiliki perjalanan awal yang sangat baik. Misalnya dalam kitab Hakim-Hakim, kita belajar mengenai seorang yang bernama Gideon, yang menyerang Midian dengan hanya 300 orang. Dan Anda tahu bahwa hidupnya awalnya baik, tetapi di dalam akhir hidupnya, Gideon jatuh ke dalam penyembahan berhala. Memiliki awal yang baik, tetapi kemudian memiliki akhir yang tidak baik. Dan ini yang harus kita jaga, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita pasti akan berhadapan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, kita sekarang sedang banyak bicara mengenai vaksin, betul? Dan saya tidak tahu, sampai dengan membaca berita-berita, ada dari sinode tertentu yang harus mengeluarkan surat penggembalaannya, karena jemaatnya ada yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain yang mengatakan bahwa ada microchip yang dimasukkan ke dalam vaksin, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan ini merupakan nubuatan, penggenapan dari nubuatan tentang 666. Dan saya hanya berkata, oke, saya bukan orang saintis yang luar biasa, tahu ini dan lain sebagainya, tapi saya tidak pernah percaya ada microchip yang begitu kecil yang bisa masuk ke dalam tetesan suntikan jarum suntik sehingga tidak diketahui. Ini sulit sekali. Saya tidak yakin akan ada seperti itu. Tetapi ada banyak orang yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bagaimana kita tahu ajaran yang sehat? Dengan belajar kepada firman Tuhan. Saya pernah mengajarkan kepada Anda di sini bahwa Anda tidak harus belajar mengenai saksi Yehova, Mormon. Kalau ada waktu silakan. Tetapi jauh lebih penting untuk tahu mana yang baik. Putra misalnya punya keahlian mengenai kopi, betul? Bagaimana dia tahu kopi itu tidak baik atau kurang enak? Karena dia tahu standar kopi yang baik. Bagaimana kita tahu bahwa kopi itu tidak enak kalau kita tidak pernah mencobai kopi yang murni, kopi yang asli? Kita harus tahu ajaran yang benar dengan baik sampai kemudian kita katakan ini tidak baik, ini tidak benar. Ini yang kita lihat bahwa yang akan kita alami adalah kita harus bertumbuh sesuai dengan ajaran yang sehat. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita pasti akan berhadapan dengan ajaran yang sesat, tetapi kita juga akan mengalami kepenuhan Kristus. Ayat 10 mengatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Tahukah Anda, ini berita yang luar biasa indah. Bahwa Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, memberikan rohnya kepada kita. Dan roh tersebut memenuhi kehidupan kita. Anda tahu bahwa ini harus diawali dengan sunat lahiriah. Artinya adalah bahwa kita harus membuang yang kotor dari kehidupan kerohanian kita dan kemudian kita dimeteraikan dengan baptisan. Dan Anda belajar bahwa di dalam Kolose pun kita lihat bahwa dia sedang berbicara mengenai baptisan. Dikatakan kamu mati, dikuburkan di dalam Kristus dan kamu juga dibangkitkan dalam Kristus. Anda tahu bahwa upacara pembaptisan merupakan gambaran. Ada dua hal, gambaran akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga Anda yang belum pernah mengabarkan Injil, tahukah Anda pada waktu Anda dibaptiskan secara selam, saya katakan dibaptiskan secara selam, itu untuk pertama kalinya Anda memberikan kesaksian pengabaran Injil kepada orang lain. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan itu adalah pengabaran Injil yang sejati. Tiga hal yang kita lihat ketika kita berada di dalam Kristus. Bertumbuh sesuai dengan ajaran yang sehat. Anda pasti akan berhadapan dengan ajaran sesat. Dan Anda pasti akan mengalami kepenuhan Kristus. 2 hari ini ada yang viral di Instagram, di Facebook. Orang yang lupa ketika dia bawa mobil bensin dan dia isi diesel.
Untungnya dia ingat sebelum dia nyalakan starter kuncinya. Jadi dia harus panggil mekanik, dikosongin lagi, sampai kemudian diisi lagi dengan baik. Tetapi ada orang yang katanya mencoba untuk mengisi Coca-Cola ke dalam tangki bensinnya, dan Anda tahu. Saya nggak tahu apakah Anda, tapi mungkin Pak Marulam tahu, Bang Sony tahu, orang saudara-saudara kita dari Medan itu ahli, pakar dalam segala sesuatu. Dan ketika saya naik Metro Mini di Jakarta pada waktu itu, saya kaget sekali. Metro Mininya remnya mulai kurang neken, kurang minyak rem. Apa yang dilakukan Pak Marulan? Keneknya disuruh beli Fanta, Bu. Saya pikir, lagi gini supirnya bilang, beli dulu Fanta itu, beli Fanta. Saya pikir, aus dia, padahal dia udah mau, lalu diapain? Tempat minyak remnya diisi Fanta. Hanya di Indonesia saja yang bisa seperti itu. Saya yakin Rusia yang begitu pintar juga nggak mungkin bisa pakai seperti itu. Tetapi bisa makan. Saya juga bingung dari mana Fanta sebagai pengganti minyak rem. Luar biasa. Anda tahu bahwa tangki bensin harus berada dan terkoneksi terus dengan mesin. Tangki bensin harus diisi dengan bensin yang tepat, dan tangki bensin tidak boleh kosong dan harus terus menerus diisi. Kalau Anda mau menjadi mesin yang terus berjalan, Anda berada dalam Kristus. Kembali lagi kepada oxygen chamber therapy. Saya tadi pakai ilustrasi ini di awal. Saya tadi katakan bahwa saya mengantar ayah saya suatu saat, dan kakak saya berkata, Ron, kamu capek, sekalian aja kamu juga ikut di terapi. Oke, saya katakan. Ya, saya belum pernah, saya antar ayah saya masuk ke dalam satu tabung, dan ketika tabung yang berikutnya dibuka, Anda tahu, orang yang belajar di Amerika seperti ini, pintar, kayak katanya, gagah berani, badannya besar. Ketika melihat tabungnya dibuka, saya berkata, no thank you, saya nggak jadi. Claustrophobia. Saya claustrophobia. Anda tahu, saya takut berada di tempat yang kecil. Dan saya takut untuk masuk ke dalam situ dan ditutup. Saya takut, dan kakak-kakak saya tertawa dan berkata, badan besar seperti ini ternyata claustrophobia. Takut untuk berada di dalam oxygen chamber terapi yang akan menolong kesehatan saya. Oke? Nah, Anda tahu kalau pendeta jujur di hadapan Anda, itu berarti cukup stay sampai di ruangan ini saja, nggak ada yang keluar dan cerita mengatakan, S3 ternyata takut sama ruangan kecil. Berapa banyak dari kita yang takut untuk berada di dalam Kristus? Berapa banyak dari kita tahu bahwa kalau kita masuk ke dalam Kristus, kita pasti akan bertumbuh. Tetapi berapa banyak dari kita yang tahu bahwa kalau kita berada di dalam Kristus, kita nggak boleh lagi lakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Kita nggak boleh lagi katakan hal-hal yang dulu kita katakan. Kita nggak boleh pikirkan hal-hal yang dulu sering kita pikirkan. Tapi kita memilih untuk tidak berada di dalam Kristus. Padahal kalau kita berada di dalam Kristus, kita akan bertumbuh. Kita akan dipenuhi. Kita akan menjadi berkat. Dan berbicara menjadi berkat, saya ingin tantang Anda. Besok kedua kalinya kita akan mengadakan test food untuk saung safari. Ada banyak persiapan yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan bahwa sehebat-hebatnya, sejago-jagonya Bu Yuni dan Bu Yuli masak, semuanya tidak akan bisa apa-apa kalau kita tidak mendukung satu dengan yang lain. Anda tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di tempat yang baik ini untuk menjadi berkat. Dan Tuhan kehendaki Senin nanti kita akan buka satu pelayanan. Saya pernah katakan kepada church leaders, satu pelayanan yang ada banyak gereja ingin lakukan, tetapi mereka tidak dapat lakukan. Kita punya berkat dan kita dapat melakukannya di sini, tidak jauh dari tempat kita tinggal, tidak jauh dari tempat kita bekerja. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau menantang Anda. Saya mau menantang Anda untuk berkata, pelayanan itu adalah pelayanan saya. Saya mau ambil bagian, saya mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau baik, Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami, dan kami mau datang kepadamu
untuk mohon supaya kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kalau di dalam ruangan